teknik bela diri. Hal ini dipraktekkan ketika orang lain ingin menarik kita. Maka tarikan itu akan diikuti dengan keseimbangan, dengan tetap memperhatikan kondisi keteraturan gerak yang seimbang, sehingga mampu melihat situasi dan kondisi, dan dengan mudah kita melumpuhkan lawan. Itu salah satu dari teknik gerak langkah sile yang disusun dan dirumuskan dari seluruh pengetahuan para leluhur Minangkabau. Salah satu konsep di sini, di dalam buku ini saya membahas tentang awal tagak atau berdirinya, atau di halaman selanjutnya adalah tentang posisi atau secara umum dikenal dengan sikap pasang atau kudo-kudo. Tapi di Minangkabau lebih dikenal dengan istilah balabeh, sebuah posisi yang mencari titik keseimbangan atau berdiri dengan posisi sangat seimbang. Kalau kebanyakan tua-tua sile atau guru sile di Minangkabau, kata kudo-kudo sangat jarang dipakai di dalam teknik sile. Dan biasa orang-orang tua sile mengatakan kalau kudo-kudo di Minangkabau terpakai untuk atap rumah atau tempat meletakkan atap untuk sebuah bangunan rumah. Di dalam sile posisi awal atau yang biasa tagak, balangkah, balabeh, jogele, atau kembalikannya sempurna putih sile karena gele, putih gele de balabeh, samparono balabeh de langkah. Itu konsep atau sistematika di dalam teori bela diri. Namun di dalam kehidupan, seseorang secara umum dikenal sistematika dengan disiplin hidup. Ini adalah pelajaran tentang kehidupan. Itulah yang saya maksud tentang sile adalah bekal untuk kehidupan. Artinya ketika seseorang mendalami sile secara mendalam, maka mereka telah membekali diri dengan berbagai kesiapan pengetahuan untuk menjalani kehidupan. Bukan sebuah pertarungan dalam arti yang sempit. Sebab sile di Minangkabau atau orang-orang yang menguasai sile digelari dengan pendekar. Artinya orang yang pandai akal, orang-orang yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan otak, bukan dengan otot. Sebab yang biasa menyelesaikan persoalan dengan otot di Minangkabau dikenal dengan istilah parewa atau pareman, yang biasa menjadi keamanan di pasar dan lain sebagainya. Tapi yang pendekar adalah orang-orang yang arif, adalah orang yang bijak di dalam mengambil setiap keputusan. Bukan tidak berarti sile tidak berguna atau tidak terpakai dalam sebuah ilmu bela diri pertarungan. Tapi ungkapan filsafat mengatakan lah titik ba ujan lahinggo ba langau. Artinya sebuah pertarungan yang tidak bisa dihindari lagi, maka di sanalah dipergunakan sile yang sesungguhnya. Selama ini banyak generasi muda yang sedikit keliru atau karena kurang pemahaman pengetahuan tentang sile, maka sile kurang menarik mereka. Mereka melihat di berbagai acara pertunjukan sile seperti sebuah tarian. Padahal di dalam
gerak tarian itu kalau diperhatikan secara seksama, maka akan terlihatlah keseimbangan gerak yang mampu melahirkan gerak yang mengalir. Karena sile selalu beriringan antara keseimbangan energi, keseimbangan diri, dan terutama keseimbangan kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, di mana kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional harus diseimbangkan, harus dikontrol dengan kecerdasan spiritual. Maka dalam kajian sile, kecerdasan spiritual sangat menentukan untuk menemukan titik keseimbangan yang sejati. Saya pernah kedatangan tamu dari Inggris, seorang pakar bela diri. Mereka bertanya tentang teknik sejangka 2 jari yang biasa saya kembangkan di dalam dunia kesehatan. Teknik sejangka 2 jari adalah rumusan sile tentang kajian sistem saraf atau sistem yang lebih umum dikenal dengan ilmu anatomi, di mana dalam kajian sejangka 2 jari mengkaji seluk-beluk tubuh manusia sejak dari keseimbangan energi, sistem kerja saraf, sistem kerja organ, dan lain sebagainya. Dengan mencari titik keseimbangan energi yang melahirkan gerak yang seimbang, sehingga pergerakan atau gerak langkah sile akan diseimbangkan, akan diatur oleh energi yang seimbang. Maka di dalam sile biasa dikenalkan dengan istilah baraja malangkah. Artinya mencari langkah-langkah kehidupan yang seimbang. Dan itu dihasilkan dari kecerdasan intelektual yang diimbangi dengan kecerdasan emosional, kemudian dikontrol dengan kecerdasan spiritual. Jadi langkah tigo secara isyarat merupakan kajian tentang 3 kecerdasan di dalam dunia akademisi. Namun di dalam kajian tasawuf ini merupakan level atau tahap kajian daripada 3 martabat antara ahdat, wahdat, wahadiyat. Kemudian langkah ampe yang menjadi dasar dari gerak langkah atau pemahaman sile merupakan wujud dari pemahaman itu sendiri yang biasa diawali dengan pemahaman atau empat penjuru mata angin antara timur, barat, selatan, dan utara yang harus diseimbangkan di dalam diri. Artinya pemahaman keseimbangan, atau ada juga yang kajiannya dari unsur api, air, angin, dan tanah yang harus seimbang, yang menjadi materi dasar dalam wujud diri manusia. Jadi pemahaman dasar dari sile yang dikenal dengan langkah yang membentuk dalam balabe adalah kajian-kajian yang mendalam untuk memperkuat masalah spiritual yang terlepas dari kajian-kajian agama dan kajian kebenaran. Dan itu semua bersumber dari Al-Quran. Jadi tanpa mempelajari Al-Quran, tanpa mempersiapkan kecerdasan spiritual, maka sile yang sempurna sangat sulit untuk ditemui. Namun untuk memahami dasar-dasar gerak langkah sile seperti yang ditulis dalam buku yang kedua ini, maka kita harus mencari dulu keseimbangan gerak langkah sehingga mampu melahirkan gerak langkah yang mengalir. Dan proses belajar sile sebenarnya tersimpan di dalam rahasia baraja malangkah untuk
mencari pelangkahan, dan itu membutuhkan wawasan yang luas tentang peradaban Minangkabau sehingga menemukan karakter dan kepribadian Minangkabau. Karena itulah sile yang sesungguhnya adalah karakter Minangkabau yang berdiri dengan konsep keseimbangan dan keteraturan. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat, dan bagi siapa yang berminat dengan buku ini silakan menghubungi atau bisa komentar langsung di video ini atau kontak di akun Facebook saya Buya Zuhari Abdullah. Di dalam buku ini saya telah mencoba menguraikan berbagai teknik dalam buku kedua ini, tapi seperti video sebelumnya, untuk memahami konsep gerak langkah sile maka butuh pengetahuan tentang berbagai peradaban dan kebudayaan Minangkabau. Intinya kita harus mengetahui karakter dan kepribadian Minangkabau, karena sile merupakan wujud dari kepribadian Minangkabau yang selama ini dianggap tersembunyi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.